itu jam 3, jam 4 jamaah haji sudah boleh meninggal. Jam 3, jam 4 subuh ini ya, dini hari sudah boleh meninggalkan Arafah pada malam 10 Zulhijjah ataupun pada pagi fajar subuh 10 Zulhijjah. Hari ke-10 Zulhijjah dikenal dengan hari Idul Adha. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Idul Adha. Bapak Ibu. Ya. Oh Bapak Ibu. Hari ke-10 Zulhijjah atau tanggal 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah setelah subuh biasanya ataupun pada setelah subuh ataupun sebelum subuh itu jamaah haji diajak untuk menuju ke Mina untuk melontar jumrah. Satu jumrah yang dilontar pada saat subuh hari itu Jumratul Aqabah. Jamaah haji melontar di Jumratul Aqabah. Nah, di Jamarat itu terdapat 3 titik. Pertama ada namanya Jumratul Ula, kedua namanya Jumratul Wusta, ketiga namanya Jumratul Aqabah. Nah, pada tanggal 10 itu 10 Zulhijjah para jamaah haji diajak menuju ke Mina, menuju ke Jamarat untuk melontar jumrah. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu, yang dilempar apa yang dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah? Pada saat melontar jumrah, apa yang kita lempar? Batu. Setan. Melempar batu, Ya. melempar tiang, apa lagi? Melempar setan. Kalau setan keberatan nanti ngelempar balik gimana? Apa enggak demok kita? Kalaulah pada zamannya Nabi Ibrahim dulu, betul beliau melempar setan. Karena pada saat beliau hendak menyembelih putra beliau Nabi Ismail, beliau didatangi oleh setan, beliau didatangi iblis, beliau digoda, wahai Ibrahim, la ilaha illallah, puluhan tahun kamu berlari, puluhan tahun kamu berumah tangga, belum kau dikaruniai anak. Setelah sekarang kau dikaruniai anak, masa iya kamu tega akan menyembelih putramu? Padahal ini buah hati yang kau damba-dambakan dari dulu, kata syaitan. Nah, begitu mendengar hal tersebut dengan mantap, dengan keimanan yang begitu mantap, Nabi Ibrahim, beliau mengambil sendal beliau, kemudian membaca Bismillah Allah Akbar dan melempar syaitan tersebut. Nabi Ibrahim tidak goyah, datanglah syaitan kepada Ismail. Datang syaitan kepada Nabi Ismail, digoda, nah segera tega lalu wayahan dia. Atau masa iya sih bapakmu tega-teganya mau kau disembelih? Padahal kamu anak yang didamba-dambakan, kamu anak yang diimpi-impikan. Bahkan sampai bapakmu melari lagi, sampai bapakmu menikah lagi dengan ibumu. Sekarang setelah engkau lahir, masa iya engkau akan disembelih? Tauhidnya teguh Nabi Ismail, melihat ayahandanya melempar syaitan, beliau pun mengikutinya. Bismillah Allah Akbar, melempar syaitan. Nabi Ibrahim tidak tergoyahkan, Nabi Ismail tidak tergoda. Datang syaitan kemudian kepada siapa? Kepada Hajar, kepada ibunda Nabi Ismail, kepada istri Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena wanita hatinya biasanya luluh, hatinya cepat luluh, gampang untuk tersentuh. Hatinya wanita itu lembut, Bu. Pak, jangankan dipukul orang, seorang ibu tidak rela melihat anaknya dipukul oleh bapaknya. Betul atau tidak? Betul atau betul? Betul atau benar? Benar. Ibu. Nah, seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya yang begitu, maaf, walaupun sebandel-bandel anaknya, melihat perjuangannya 9 bulan 10 hari di dalam perut ibundanya, di dalam rahim ibundanya. Setelah lahir, ibunya pun tidak
tidak kemudian serta-merta membiarkan rela anaknya dipukul oleh siapapun, apalagi ini mau disembelih. Nah, digodalah kemudian Siti Hajar. Siti Hajar mengatakan, jangankan Ismail, jikalau Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihku, aku siap. Kata, begitulah kata Siti Hajar. Wah, setan ketar-ketir, Bu. Ketar-ketir bukan main. Anak tidak tergoyahkan, suami tidak tergoda, istrinya malah lebih brutal, pengen juga ikutan disembelih katanya. Artinya apa? Dari kisah ini, ujian dalam rumah tangga itu datang dari 3 hal tadi. Pertama, datang dari istri. Tidak datang dari istri, datang dari suami. Tidak dari keduanya, datang dari anak. Makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak jarang kita menemukan hal yang demikian di dalam masyarakat kita. Bapak ibunya alim, maaf, bapak ibunya alim, rajin sholat, beribadah, tapi maaf, anaknya bejigar. Istri dan anaknya sangat alim, bahkan anaknya hafizul Quran, maaf, kadang-kadang suaminya suka maksiat. Ataupun begitu sebaliknya, anak dan suaminya sangat begitu taat kepada Allah, rajin beribadah, maaf, istrinya kadang-kadang demen bergosip, kadang-kadang istrinya suka bergosip ataupun gibah, ataupun maaf, lebih dari itu. Artinya ujian dalam rumah tangga itu datang dari 3 hal ini. Ini yang perlu kita maklumi, perlu kita ketahui, ya. Jadi untuk kita sekarang, apa yang kita lempar pada saat melempar jumrah, Bapak Ibu? Pada hakikatnya yang kita lempar pada saat melempar jumrah adalah sifat-sifat yang kurang baik yang masih berada dalam diri kita. Ego yang masih berlebih, rasa hasud, dengki, sombong, itulah yang kita lempar. Penyakit hati itulah yang kita buang pada saat kita melontar jumrah. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, coba dengar jawab. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, mohon maaf, ini sangat penting untuk ibu-ibu yang suka menggunakan perhiasan. Ibu-ibu, ketika melontar jumrah nanti, mohon maaf, saya katakan tidak sah melontarnya bagi ibu-ibu yang melontar menggunakan perhiasan. Entah itu cincin, entah itu kalung, entah itu anting, gelang dan lain sebagainya. Segala jenis perhiasan saya katakan tidak sah semuanya. Ibu-ibu, oh ibu-ibu. Nah, mohon maaf, yang masih tidur, ayo di bangunan. Yang tidur, oh yang tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ada yang namanya Nina? Baik, mohon maaf sebelum saya lanjutkan ceritanya, untuk yang hendak melaksanakan ibadah umrah mohon bangun terlebih dahulu. Yang hendak melaksanakan umrah mohon lepas kopiahnya untuk bapak-bapak. Bapak-bapak ada yang masih memakai pakaian dalam, entah itu segi 3, segi 4, segi 6 dan lain sebagainya, ada yang masih pakai? Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang menjawab. Silakan. Oh, mewakili, astagfirullahaladzim, kirain sudah dicek tadi. Bapak-bapak sudah dilepas semua? Sudah? Aman? Baik, mohon maaf bapak-bapak, bapak ibu semua, mohon maaf, di sini kita tidak akan turun karena melihat situasi yang sangat padat dan melihat waktu juga yang sangat mepet. Kita berharap lebih cepat sampai ke hotel agar nanti kita memulai umrahnya tidak terlalu siang, tidak terlalu molor, sehingga nanti kita bisa
lebih cepat untuk selesainya, lebih cepat kita mulai, lebih cepat kita selesai, dan lebih cepat kita terbebas dari larangan-larangan ihram. Ya, jadi kita tidak turun di sini, kita hanya akan berniat di sini. Jadi bagi bapak ibu yang belum lengkap persiapannya, silahkan mohon dilengkapi. Untuk bapak-bapak mungkin masih ada yang memakai segitiga, 4 dan lain sebagainya, yang masih memakai kopiah, silahkan dibuka. Begitupun untuk ibu-ibu yang masih memakai masker, yang belum memakai kaos kaki, silahkan dilengkapi perlengkapan semuanya. Ya, insya Allah untuk niatnya kita akan dipandu oleh Bapak Tuan Guru kita. Insya Allah beliau yang akan memandu kita untuk niatnya. Sudah siap Bapak Ibu?